kalau kasih itu tidak ada ukuran dan tidak ada batasan. Bukan lagi bicara hukum, bukan lagi bicara aturan, tapi bicara mengasihi. Selagi engkau mampu karena engkau mengasihi, oh pasti. Engkau akan pasti memberikannya. Ya, kalau saudara mampu. Perhatikan anak. Ya, coba bapak sedang tidur siang. Begitu anaknya menjerit, pasti dia bangun segera. Loncat. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan dapat datang kepada Engkau, menyapa Engkau, ya Aba, ya Bapa. Atas segala semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu begitu sempurna, penyertaan kasih setia-Mu yang terus-menerus mengiringi kehidupan kami, perlindungan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, karena kami adalah ahli waris-Mu. Dan Roh itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Petang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai ayat 19. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 19. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 10, jemaat menjawab ayat 11, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-19. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku.
kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, satu-satunya makhluk yang diberi hak sangat istimewa, yaitu beroleh hak pilih. Makhluk yang lain tidak diberikan hak pilih, tetapi manusia punya hak pilih. Di dalam pengajaran Kristen disebut free will, ada kebebasan untuk memilih. Karena ada kebebasan untuk memilih, maka manusia perlu diberikan pilihan. Karenanya di Taman Eden, semua pohon di taman ini boleh kau makan. Tapi satu pohon buahnya tidak boleh kau makan, yaitu pohon pengetahuan. Mengapa diadakan demikian? Karena untuk membuktikan manusia punya hak pilih. Dan atas pilihan manusia, dia memilih untuk melanggar apa yang Tuhan larang. Dan itu pilihan manusia. Dan manusia menerima risikonya. Sejak itulah, apa yang dipercayai manusia, apa yang diimani manusia, perlu lewat satu ujian. Ujian itu untuk membuktikan apakah sungguh-sungguh dia percaya. Nah, baru saja kita membaca tentang Abraham. Sebelum saya membahas pada pokok yang paling penting, mari kita lihat pasal 22 ayat yang pertama. Pasal 22 ayat yang pertama. Ketika riwayat ini dimulai dengan satu kalimat, yaitu setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu. Apa yang dimaksudkan setelah semuanya itu? Ahar, hadif, farim, ha'ele dalam bahasa Ibrani. Setelah semua perjalanan Abraham, sejak kejadian pasal 12, Abraham dipanggil. Dalam perjalanan hidupnya, jatuh bangunnya, perjuangannya, harapannya. Setelah semuanya itu, maka puncaknya, dia mengalami satu proses. Proses itulah yang disebut ujian atau cobaan. Jadi ujian cobaan itu adalah sebuah proses dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang menimpa kehidupan kita, itu satu proses. Bukan proses untuk menjatuhkan kita, tapi proses untuk mengangkat kita. Supaya kita dapat nilai yang lebih tinggi. Karenanya, perhatikan di sini, pada ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Berarti ada sebuah dialog. Ada sebuah hubungan. Hubungan inilah yang menjadi dasar penting. Menjadi dasar. Nanti akan saya lebih jelaskan. Menjadi dasar yang sangat penting. Mari kita lompat ke ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Karena Tuhan minta. Mari kita pelajari. Iman percaya model apa? Sampai Abraham rela mengorbankan anaknya. Apakah ini kepatuhan dan ketaatan yang membabi buta? Mari kita periksa bersama-sama. Kita lihat ini. Ya, bentuk iman yang model apa? Kalau soal mengorbankan anak, di zaman Abraham, agama pagan pun juga ada pengorbanan tentang anak. Jadi tidak ada nilainya soal berani mengorbankan anaknya. Tapi kerelaannya bentuknya apa? Bukan soal kepatuhan yang membabi buta. Bukan soal kepercayaan yang tidak ada mendasar. Dalam bahasa Ibrani, ada 3 kata percaya atau beriman. 3 kata. Yang pertama, bitahon. Bitahon. Coba ucapkan, bitahon. Itu yang pertama. Yang kedua, heemuna. Heemin. Hemin, ya, hemin. Karena itu menjadi kata amin. Yang ketiga adalah emuna.
emuna. Jadi ada 3. Bitahon, keemin, emuna. Bahasa Indonesia menerjemahkan semua percaya, keyakinan, kepercayaan. Semua sama. Karena perbendaharaan bahasa Indonesia tidak memadai menerjemahkan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Inggris memiliki perbendaharaan yang cukup untuk menerjemahkan. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. 2 bahasa itu sangat memadai untuk menerjemahkan apa dalam bahasa asli Alkitab. Bitahon dalam bahasa Inggris diterjemahkan trust. Trust. Semuanya sama. Ya, maknanya sama, tapi implikasinya berbeda. Kata trust artinya percaya. Tapi percaya karena memiliki relasi. Memiliki hubungan. Bahwa ada yang patut kita percayai. Karena kita memiliki juga. Kita percaya dia dan dia percaya kita. Jadi timbal balik yang hidup, yang dinamis. Saya kasih contoh seperti suami istri. Suami istri itu didasari percaya. Percaya yang memiliki hubungan. Tidak pasif, tidak statis, tapi dinamis, aktif. Karena itu hubungan suami istri dasarnya adalah percaya, trust. Ya. Nah, karenanya kalau kita perhatikan kata percaya di sini, sehingga suami istri itu berhubungan dengan seluruh eksistensi perasaannya. Bahkan sampai pada perasaan yang paling halus, paling sensitif, paling peka, yang tidak pernah terdapat hubungan dengan orang lain kecuali suami istri. Karena itu suami istri itu kalau berbicara dan berdiskusi lebih dari 15 menit pasti bertengkar. Kenapa saudara? Karena memakai perasaan yang paling dalam. Di kantor suaminya memimpin rapat 2 jam, tidak bertengkar. Karena tidak memakai emosi yang paling halus. Ini trust. Yang kedua, keemin. Kita percaya dia sumber, dia mampu. Seperti kita percaya Tuhan. Percaya Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, tapi belum tentu kita memiliki hubungan yang timbal balik. Yaitu, kalau bahasa Inggris diterjemahkan, believe. Kita percaya bahwa kalau kita sekarang ini mau pinjam uang ke bank, kita percaya bank pasti punya uang. Karena namanya saja sudah bank, saudara. Ya pasti punya uang. Saudara kehabisan bensin, saudara pergi ke pom bensin. Karena percaya pom bensin pasti punya bensin. Tidak mungkin di pom bensin saudara tanya, ada terasi enggak? Saudara, itu dalam status keemin, believe. Yang ketiga, percaya dalam bentuk emunah. Dasar-dasar kepercayaan. Menurut doktrin, menurut pengajaran, dasar-dasar Alkitab. Semua rinci menjadikan bentuk sebuah pengakuan. Bahkan dibentuk dalam sebuah dogma. Tapi yang kita percayai huruf mati. Huruf mati. Buku huruf mati. Doktrin huruf mati. Tidak ada hubungan yang hidup. Nah ini penting sekali. Jadi ada 3 bentuk kepercayaan kita. Mungkin dalam soal ajaran kita hebat. Kita hafal Alkitab. Kita bisa menjawab semuanya. Itu baru faith. Ya, faith yang ketiga. Faith, believe, trust. Jadi mungkin kita ada dalam beragama sudah memiliki faith, kepercayaan, pengakuannya. Sudah percaya, believe. Tapi apakah kita punya trust? Hubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kenapa Abraham percaya yang model apa kira-kira? Sampai dia berani mengorbankan anaknya. Percaya sudah bentuknya dalam trust. Buktinya dari ayat pertama, Abraham, lalu saud Abraham, ya Tuhan, berarti ada relasi. Ada hubungan yang paling peka antara dia dengan Tuhan. Sehingga dia kenal betul Tuhan. Jadi itulah karena percaya, karena atas dasar bukan soal mampu, bukan soal apa, tapi soal cinta, kasih. Kalau kasih, itu tidak ada ukuran dan tidak ada batasan. Bukan lagi bicara hukum, bukan lagi bicara aturan, tapi bicara mengasihi. Selagi engkau mampu karena engkau mengasihi, oh pasti. Engkau akan pasti memberikannya. Ya, kalau saudara mampu. Perhatikan anak.
Ya, coba bapak sedang tidur siang. Begitu anaknya menjerit, pasti dia bangun segera, loncat. Karena ada hubungan. Kalau anak tetangganya menjerit, dia bangun nggak? Dia tutup telinganya, saudara. Karena tidak ada hubungan. Jadi ada sebuah hubungan. Nah, dengan Tuhan, yang penting itu adalah hubungan dalam bentuk trust. Soal doktrin, soal kita percaya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih, itu baru believe. Tapi belum trust. Saya kasih contoh begini. Saya percaya Yesus ditahan 6 tahun dalam penjara. Saya karena membuat perbandingan antara 2 kitab suci. Tahun 72. Belum ada yang berani. Tahun 72. Saya membuat dasar-dasar itu dan memberi kesimpulan bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan gara-gara tulisan itu menggegerkan dan saya ditangkap pada zaman pemerintahan Orde Baru dengan dasar undang-undang subversi. Ditahan dulu, ya, periksa kemudian tanpa diadili. Bertahun-tahun ditahan. Waktu ditahan pertama, saya kuat. Karena saya pikir, saya bela Tuhan. Ya, pasti Tuhan bela saya. Karena perkaranya juga, perkara percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak bela saya. Jadi saya yakin betul. Apalagi sebelumnya latar belakang saya, sebagai Ketua KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Jawa Barat, yang selalu bikin demo tahun 65, 66, 67, sampai 68. Kalau saya turun bersama pasukan saya, Bandung itu pasti lautan kaca. Semua toko-toko kacanya pasti pecah semua. Itu. Jadi dia seringkali ditangkap, tapi bebas. Tangkap, bebas. Jadi pada waktu ditangkap karena Tuhan, saya tambah yakin saya pasti bebas. Pasti bebas. 1 tahun saya pikir. Tapi belum juga bebas. Dan mulai saya bertanya-tanya. Iman saya mengalami kegoncangan dan pertanyaan yang besar. Saya baca Alkitab. Ada mujizat malaikat Tuhan datang membebaskan Petrus. Saya menyamakan diri dengan Petrus. Saya mungkin bebas juga seperti Petrus. Saya tunggu-tunggu malaikatnya tidak datang. Saya ambil langkah iman pakai puasa. Ya. Ini saudara perhatikan, nanti saudara bisa bandingkan, ini bentuk faith, bentuk belief, atau bentuk trust. Saya ambil langkah iman. Ada tas kecil saya, ya, cukup untuk pakaian-pakaian, ya, waktu ditahan saya bawa itu. Dan ketika saya sudah puasa, saya ambil langkah iman, saya gendong tas saya pergi ke terali besi, pintu itu, dan saya pegang. Saya berdoa, dalam nama Yesus, saya percaya, malaikat Tuhan segera datang. Segera datang. Memang betul. Ada suara sepatu berbunyi di lantai. Drap, drap, drap. Sampai depan pintu saya imani. Dalam nama Yesus. Percaya mujizat Tuhan terjadi. Krotak, krotak, krotak. Kunci dibuka. Ternyata bukan dibuka. Gemboknya ditambah. Mereka pikir saya mau beronda. Saudara percaya? Iman saya makin turun. Di mana? Apakah saya salah pilih? Jangan-jangan saya salah pilih. Tuhan tidak tolong saya. Tahun kedua lebih berat lagi. Ya, masuk dalam satu tahanan. Setiap tahanan itu pasti punya sel tikus namanya. Sedangkan ini ada satu sel untuk menghancurkan mental supaya orang muda diinterogasi. Ya, sel itu betul-betul membuat saya luar biasa paniknya. Sendirian harus mengalami. Dan mulai saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau ada atau tidak? Mau mundur kembali? Saya percaya. Saya yakin betul karena saya yang sudah buat menurut kitab suci perbandingan. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Tapi di mana Tuhan? Kenapa dia diam? Dan saya pikir orang Kristen gereja-gereja bakal bela saya. Ternyata enggak. Jangan berharap dengan orang. Ketika kita sedang susah, semua orang lari. Padahal gereja-gereja yang mengundang saya, khususnya di Surabaya, bukan gereja kecil-kecil. GPIB Maranatha,
HVIB Penil, sidang jemaat Allah yang kebetulan dekat juga markas Satgas Kodam itu, ya, semua diam, semua bilang, kami tidak kenal, kami tidak tahu, padahal saya diundang kesaksian di gerejanya. Sakit tidak, saudara? Ya, lalu berharap dengan siapa? Akhirnya saya berdoa, Tuhan, Engkau ada atau tidak? Engkau ada atau tidak? Pada saat saya berdoa mulai kecewa saya. Betul-betul kecewa. Iman saya mengalami titik nadir yang paling bawah. Pada saat itulah tangan saya seperti ada yang menggenggam. Ada yang memegang tangan saya. Dan dia tarik tangan saya. Saya tarik lagi. Dia tarik lagi. Lalu saya buka mata. Karena saya tidak mau hal-hal yang seperti itu. Saya beragama dari sejak awal itu rasional. Saya orang Protestan, tidak biasa lihat-lihat, tidak biasa punya pengalaman yang macam-macam. Jadi saya buka mata. Waktu saya buka mata, sinar silau menyilaukan sekali. Begitu terang. Saya pikir ini mati. Saya pegang tangan itu, saya pegang erat lagi, takut mati saya. Ya, karena tangan itu pegang. Dan dia juga pegang saya. Pada waktu saya pegang, saya merasakan di tengah-tengah telapaknya ada lubang. Pada waktu saya tahu itu ada lubang, saya percaya itu Yesus. Saya menangis habis-habisnya. Saya mengutuk diri saya. Tuhan, ampuni saya. Saya kurang percaya. Ampuni saya, Tuhan. Saya pegang dia erat-erat. Ya, saya merasakan itu sekali. Saya percaya Engkau ada. Engkau hidup. Dengan iman saya percaya. Tidak lagi teori. Tetapi memiliki kedekatan relasi, hubungan yang begitu erat. Saya mengimani dia. Sejak peristiwa pengalaman seperti itu yang saya alami, saya berubah alam pikirannya. Tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi menggerutu, tetapi mulai mengubah pandangan saya. Ya, saya tidak minta berdoa lagi bebas. Saya percaya kalau memang Tuhan izinkan saya di penjara, tapi yang penting, saya percaya dia ada, dia hidup dalam hidup saya. Bukan lagi menurut kalimat-kalimat huruf-huruf mati, tapi dia hidup. Saya percaya. Karena itulah, pada waktu punya pengalaman, diizinkan oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hidup masa-masa yang paling kritis sekali dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan ingin maksud bahwa kita mengalami satu pengalaman pribadi dengan dia. Izinkan itu terjadi. Kalau belum sampai pada titik yang paling krisis sekali, ya tidak mungkin itu terjadi. Tapi setelah mengalami itu, saya berubah sama sekali. Saya mulai, Tuhan yang penting saya selamat, saya percaya Engkau juru selamat, saya sudah memegang tangan-Mu, saya percaya Engkau mati buat saya, untuk menebus saya. Sejak itu saya memandang penjara, tidak lagi sebagai penjara, tapi tempat saya melayani Tuhan. Saya mulai bersaksi, saya mulai menginjili, saya mulai dan banyak orang bertobat untuk dibaptis. Dan sejak itu saya dipindah-pindahkan. Kenapa dipindah-pindahkan penjara? Karena banyak orang bertobat di penjara itu. Jadi saya dipindahkan ke tempat lain. Pindah lagi, pindah lagi. Pada waktu pindah, saya anggap itu ladang Tuhan. Saya pindah ke Kalisosok 2 tahun 5 hari. Padahal saya tidak ada kasus di Surabaya. Saya 2 tahun 5 hari di Surabaya nih. Kalisosok, saya anggap itu California. Ya, saya melayani di sana sampai bisa membuat sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab Paulus. Alumni-alumni yang pernah masuk penjara pasti menyaksikan itu, saudara. Ya, dan apa yang terjadi selama di Kalisosok, ya Tuhan buat demikian rupa. Bisa bersaksi, bisa banyak. Kenapa sampai saya berpikir buat sekolah Alkitab? Padahal saya sekolah baru 6 bulan. Tapi Tuhan buat kita. Bukan karena soal kurikulum. Tapi soal Tuhan punya maksud, punya kehendak. Ingin melakukan pekerjaannya di dalam hidup kita. Keterbatasan kita tidak membatasi kuasa Tuhan untuk memakai kita. Jangan lihat keterbatasan kita. Akhirnya dari Kalisosok saya dipindahkan lagi ke RTM Budi Utomo. Pindah lagi ke Kopkamtib. Pindah lagi ke Cipinang. Waktu pindah Cipinang saya anggap Chicago. Ya, pandangan kita berubah. Saya tidak mengeluh lagi. Saya mulai melakukan, Tuhan, keterbatasan saya akan saya pakai untuk melayani Tuhan. Karena taat akan perintah Tuhan tidak melihat
batasan tempat. Karena engkau adalah limitless, tanpa batas. Akhirnya terakhir saya dipindahkan ke Cirebon. 6 bulan di Cirebon, bebas setelah itu. Pas 6 tahun, 4 April tahun 80 saya bebas. Itu ulang tahun celebration. 4 April tahun 80. Saudara, saya bebas dari penjara Cirebon. Di Cirebon, saya tidak boleh berhubungan. Tidak boleh ke gereja, tidak boleh ketemu dengan narapidana yang lain. Saya masuk satu sel, selnya itu kebetulan ada di depan, ya, di depan dekat penjagaan, jadi bisa pengawasan. Yang boleh menghampiri saya sana hanya pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya saya injili. Akhirnya bertobat juga dia, saudara, ya. Tidak boleh narapidana, pegawainya, saudara. Dan saya ditaruh di sel itu, persis di sebelahnya tempat ibadah agama lain. Mic corongnya itu, speakernya, langsung diturunkan ke dekat saya. Terus menerus berbunyi. Ada orang meninggalkan imannya ini. Nah, setiap kali dia berbicara, saya berdoa dalam nama Yesus. Yang ngomong ini saya tidak kenal. Bertobat kau, bertobat kau, bertobat kau. Saudara, setelah dia bebas dari penjara, karena dia juga narapidana, namanya Haidir Rahman, sama-sama orang Palembang, dia bertobat. Jadi sekretaris saya. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, mujizat itu nyata. Amin, saudara, nyata. Makanya jangan takut dengan penderitaan. Jika engkau mulus-mulus saja hidup, tidak mungkin ada mujizat Tuhan. Yang ada juga sulap. Jadi Tuhan izinkan itu. Itu namanya bitahon. Apa? Bitahon. Trust. Mulailah berhubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang intinya. Supaya kita memiliki hubungan. Sehingga ketika kita berdoa, tidak lagi dalam hal yang belief. Tidak lagi karena faith, karena pengakuan kepercayaan, diskusi, bertengkar. Mungkin kita menang karena kita menguasai pengakuan. Tapi engkau tidak memiliki hubungan dengan yang engkau percayai. Sia-sia. Ada hubungan dengan istimewa. Itu sebabnya. Akhirnya, mari kita lanjutkan bacaan kita ini. Akhirnya, mari kita lihat, yaitu pada ayat yang ke-13, ya. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dekat belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai apa? Korban bakaran pengganti anaknya. Sejak itu, ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu, tolong sambung. Apa? Telinga tahun umur 78 kurang dengar. Ya, tolong. Apa? Itu mantap. Baru jelas di telinga 78 ini, saudara, ya. Tuhan menyediakan. Saudara, bahasa Ibraninya bagus. Ya, Adonai Yireh. Adonai Yireh. Menjadi bahasa Alkitab Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Tapi kalau Adonai Jireh, bukan Tuhan yang menyediakan saja, Tuhan tahu ke depan buat kita apa. Kita tidak tahu. Mengapa ini Tuhan izinkan terjadi? Tuhan yang tahu. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik. Dia pasti merencanakan yang baik. Dia sediakan semua. Luar biasa. Tuhan berkati. Akhirnya, Februari tahun 2004 ini, saya mendapat fasilitas untuk check up, general check up, untuk periksa seluruh kesehatan saya. Saya bersyukur karena ditahan 6 tahun, umur 78, tidak ada penyakit yang berarti. Ya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa. Engkau pikir 6 tahun sia-sia dalam penjara? Tidak. Kesehatanmu bertambah. Apa saja yang terhambat seperti diizinkan oleh Tuhan, percayalah, saat kemudian Tuhan akan sediakan gantinya lebih besar, lebih bisa kita nikmatin bersama. Amin. Apa gunanya punya uang kalau makan segalanya dibatasin? Saya makan, baru saja saya pulang bulan yang lalu bersama Pastor Michael, pelayanan di Manado. Di Manado,
3 hari di Manado. Setiap hari makan babi terus. Ya, makan siang babi. Babi yang macam-macam. Babi ini, babi ini, babi ini, babi ini, babi ini. Semua babi. Pastor Michael 2 hari, saya 3 hari. Akhirnya pulang ke Jakarta karena makan babi. Ya, periksa kolesterol. Saya bilang dengan Ibu Yusuf, "Mah, periksa kolesterol dulu." Sudah makan babi 3 hari dari pagi. Bubur campur babi, semua pakai babi semua. Tidak ada segala. Sudah. Tapi puji Tuhan. Total kolesterol 156. Nah, ya. Bisa menikmati babi luar biasa. Ternyata babi kolesterolnya tidak sehebat seperti yang lain. Ya, bukan membela babi, bukan saudara. Bukan. Tapi untuk membuktikan kalau Tuhan kasih kesehatan kepada kita, nikmatilah. Amin. Kita diperkenankan Tuhan lahir hidup di dunia ini, nikmati. Jangan beragama itu pikir, yang penting sorga, yang penting sorga. Sehingga engkau mensia-siakan hidup di dunia ini, nikmati. Amin saudara. Kalau yang penting sorga, mati aja. Saudara, buat apa Tuhan lahirkan kita? Ya, Tuhan sudah sejak gugur mati masuk surga. Kita diizinkan hidup di dunia ini panjang umur, sehat selalu untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Nikmati. Saudara mau menikmati? Suami istri, nikmati. Amin. Ya, jangan engkau anggap itu sesuatu yang luar biasa. Aku hanya pikir surga, hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya sudah berjumpa dengan dia, tapi Tuhan izinkan. Engkau masih banyak punya waktu untuk berbuat di dunia ini. Ya, sebentar lagi istri saya 74 tahun. Saya 78 tahun. Ya, dia tetap cantik. Iya, menikmati. Sesuai dengan batasan mata saya mulai berkurang jelas. Coba kalau mata saya umur 25 tahun. Bintik-bintiknya kelihatan. Tapi sesuai. 74 sama 78. Bedanya 4 tahun. Kata orang Tionghoa, kaki meja. Makanya agak kuat rumah tangganya, saudara. Iya. Tapi walaupun menikmati bersama-sama, ya, saya pikir istri saya itu memang wanita itu dahsyat. Luar biasa. Sampai hari ini, saya tidak pernah mengerti dia. Sudah 56 tahun menikah, nggak ngerti-ngerti saya, saudara. Apalagi kalau giliran dia ngambek. Yang salah dia, yang ngambek dia, yang minta maaf kita. Memang makhluk luar biasa. Karena dia diciptakan. Kalau kita diciptakan dari tanah, rapuh. Dia diciptakan dari tulang rusuk, saudara. Iya. Tulang rusuk itu di mana? Di sini. Kadang-kadang dia menjadi tulang sikut. Saya berani ngomong karena dia tidak hadir. Kalau dia hadir, saya pasti khotbahnya bagus-bagus, saudara. Nikmat. Saudara mau menikmati? Tuhan izinkan kita hidup, nikmati. Amin. Nikmati suamimu, nikmati istrimu. Tuhan kasih kita anak, nikmati anak-anak kita. Amin. Nikmati, bersyukur. Jangan terlalu memandang terlalu jauh. Ya. Jadi beragama itu tidak memberatkan kita. Amin. Beragama itu untuk membahagiakan kita. Jangan, kita ini pasti masuk surga, jadi pikir surga. Jangan pikir dunia, Ya udah, mati aja. Memang kita tidak boleh cinta dunia. Karena dengan cinta dunia, engkau menghilangkan cinta kepada istrimu. Terakhir, saya mau bilang, saya menikah bukan pilihan sendiri, tapi rekayasa orang tua. Karena saya orang zaman dulu, ya. Jadi keluarga-keluarga, supaya tidak salah pilih, keluarga-keluarga ningrat itu selalu ada macomblangnya, saudara. Ada pilihannya. Tapi buktinya awet. Anda yang pilih sendiri, kenapa enggak awet-awet? Loh iya. Buktinya awet. Awet itu bukan karena pilihan atau pilihan orang lain. Karena Tuhan. Katakan karena apa? Tuhan.
Mari kita berdoa. I wanna